A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Ibu hadirin sekalian, media cetak, media online yang saya hormati. Bersama ini saya Wali Kota Bontang melaporkan bahwa ada kasus satu di Kota Bontang, yaitu positif. Baru saja kita menerima kabar. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bontang dengan adanya kasus positif menyatakan Bontang dalam keadaan kejadian luar biasa. Adapun kasus Bontang kontak erat dengan kasus positif di Kukar. Pengumuman resmi 20 Maret 2020, sehingga dilakukan pelacakan dengan penyelidikan epidemiologi. Bersama ini saya laporkan historisnya. Tanggal 9 Maret 2020, yang bersangkutan mengikuti pertemuan di Hotel JM di Jakarta. Tanggal 12 Maret 2020 pulang menggunakan pesawat Batik Air, mendarat di Bandara Balikpapan. Perjalanan ke Bontang menggunakan travel berdua dengan kasus PDP atau pasien dengan pengawasan Bontang bertemu dengan keluarga. Tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 20 Maret 2020 beraktivitas seperti biasa, bekerja dan lain-lain. Tanggal 20 Maret 2020 kami melakukan tracing atau pelacakan dengan penyelidikan epidemiologi dan pengambilan spesimen. Tanggal 20 Maret berinisiatif tim untuk merawat di RSUD dengan status ODP. Tanggal 23 Maret 2020, hari ini kami menerima laporan bahwa hasil laboratorium yang bersangkutan status positif. Kondisi pasien saat ini alhamdulillah stabil. Kemudian, jadi di Kota Bontang ini satu orang PDP yang dirawat di RSUD. Pasien ini adalah pasien rujukan Kutim mulai tanggal 16 Maret 2020. Dinyatakan juga positif. Kondisi pasien saat ini stabil. Verified. Koordinator Komunikasi Publik Ibu Jamila, kemudian Pak Adi, dan Gugus Percepatan Ibu Aji Ernawati dan pengarah Wali Kota Bontang bersama dengan Pak Dandim dan Pak Kapolres. Mohon izin karena azan kita stop dulu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ulangi bahwa kasus Bontang satu positif, yang dari Kutim satu positif, jadi ada dua. Tetapi data di provinsi bahwa di Bontang satu yang positif Kutim ini menjadi penduduk Kutim, tetapi dirawat di Kota Bontang karena Bontang rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga saya laporkan tanggal 23 Maret 2020, hari ini kurang lebih pukul 18.25. Perkembangan kasus di Bontang. Status monitoring yang datang melalui telepon, WhatsApp, call center, mengisi Google Form tanggal 18 sampai 23 Maret 2020 pukul 14, yaitu sebanyak 1.524. Status ODP sekarang tinggal 7, yang dari 9 dikurangi 2. 7 orang pemantauan mandiri di rumah, 2 diantaranya menunggu hasil. Status PDP 1. Ada PDP baru, yaitu peningkatan kasus 1 ODP menjadi PDP, dan kita sedang menunggu hasil. Apakah hasilnya bagaimana, kita lagi menunggu, tetapi sudah kita lakukan pemeriksaan VTM, swab. PDP sebelumnya 1 orang dikeluarkan dari Bontang karena berasal dari luar wilayah. Hal ini telah dikonfirmasi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, seperti yang tadi saya sampaikan. Dengan demikian, kasus PDP di Kota Bontang
1 warga Bontang. Hingga saat ini status konfirmatif positif 1 kasus di Kota Bontang. Menunggu hasil pemeriksaan spesimen 3 orang, 2 ODP dan 1 dengan PDP. Jadi yang 3 ini sudah kita lakukan swab untuk diperiksa melalui dengan metode VTM, hanya kita belum mendapatkan hasilnya. Kemudian kesiapsiagaan Kota Bontang saat ini, Bontang menyiapkan barak di 2 tempat. Alhamdulillah dibantu oleh Pak Dandim dan Pak Kapolres, yaitu di Stadion Taman Prestasi untuk antisipasi outbreak sejak kemarin. Kemudian kami juga menyiapkan tempat barak di Rusunawa, Buntung, yang belum kita pakai. Alhamdulillah ada 50 kamar, dan hal ini terus dikonsolidasikan dengan semua sektor di Bontang, termasuk perusahaan-perusahaan swasta. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Dan alhamdulillah untuk ASN mulai hari ini kita sudah work from home seperti itu. Dan untuk eselon 2 dan 3 tetap bekerja, dan yang pelayanan publik tetap dengan koordinasi masing-masing pimpinan. Bapak Ibu sekalian, desinfeksi prioritas di tempat pelayanan publik dan tempat umum akan segera dilakukan. Desinfeksi di tempat yang terindikasi yang disinggahi pasien konfirmasi positif. Jadi semua kita melakukan desinfeksi, tidak hanya di masjid, musola atau sarana-sarana lainnya, tapi sekolah dan lain sebagainya, tapi juga yang terindikasi disinggahi pasien. Jadi kita punya pemetaan atau tracing. Dan secara internal terus dilakukan pemetaan sasaran, inventarisasi logistik secepatnya, koordinasi dengan pihak terkait. Yang keempat, pada kesempatan ini juga kami menghimbau masyarakat agar mematuhi himbauan untuk social distancing, hindari keramaian, membatasi jarak dengan orang lain, menjauhi kerumunan, bekerja dan belajar dari rumah, meminimalisir bersentuhan, menunda kegiatan massal. Adapun tujuannya Bapak Ibu sekalian untuk memutus mata rantai penularan dari orang ke orang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, ya. Yang warga dari Kutim yang terindikasi positif yang dirawat di RSUD, apakah dikembalikan ke Kutim atau bagaimana Bu? Saat ini kita rawat dalam keadaan stabil. Kurang lebih sudah hampir lebih dari 1 minggu dalam kondisinya dalam keadaan stabil. Mana positif ya kita tetap rawat dulu di Kota Bontang, karena perjalanan juga tentu akan banyak lagi nanti dilakukan tracing, pemetaan apabila melakukan perjalanan, karena tidak menutup kemungkinan bisa menular kepada yang lainnya. Jadi tetap kita rawat di Kota Bontang. Tidak ada opsional buat dikembalikan ke Kutim? Belum ada, karena sampai saat ini pun dari Kutim masih banyak yang datang ke Kota Bontang untuk melakukan pemeriksaan dengan riwayat-riwayat yang dia sendiri merasa ragu karena dia pernah kontak dengan penderita. Bunda, pasien yang positif datang ke Bontang itu kemana Bunda? Nah kemudian bagaimana sebenarnya metode Jadi begini, epidemi itu? Jadi begini, kenapa dia datang ke Kota Bontang? Jadi Menteri Kesehatan pada waktu ada wabah menunjuk rumah sakit rujukan, dan rumah sakit rujukan itu di Kalimantan Timur hanya ada di Bontang, Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara kalau saya tidak salah, ya. Sehingga pasien yang dari Kutai Timur itu berobatnya di Kota Bontang. Karena kondisinya lemah, kita opname. Karena kondisinya mengatakan bahwa dia pernah bersama-sama dengan 2 temannya yang mempunyai riwayat positif pada waktu pertemuan di Bogor, sehingga kita melakukan apalagi tindakan pada waktu itu untuk mengopnamakan, dan sudah 1 minggu baru ada kabarnya positif, tapi kondisinya stabil. Nah, seperti itu. Jadi pemetaannya ya seperti itu. Orang-orang yang tracing, ya, pemetaan itu tracing, yang pernah berhubungan kontak kita sudah lakukan pemetaan, kita sudah
melakukan pengawasan, kita sudah melakukan pemeriksaan VTM, mudah-mudahan negatif. Lokasinya bisa disebut kebunnya? Waktu datang ke Bontang itu pun Lokasi mana? Langsung ke rumah sakit. langsung ke rumah sakit. Bu, ada arahan buat masyarakat Bu terkait dengan daerah-daerah mana, lokasi-lokasi mana yang rawan, kemudian untuk diminimalisir bergerak ke sana Bu. Semua tidak boleh ada orang yang lebih baik kita sekarang tinggal di rumah. Himbauan dari pemerintah Kota Bontang untuk belajar di rumah, kemudian juga kita melakukan social distancing dan lain sebagainya. Ya semua masyarakat untuk mengikuti himbauan pemerintah Kota Bontang. Kami anjurkan, kami himbau, dan Pak Dandim dengan Pak Kapolres insya Allah membantu untuk tidak lagi berkunjung-kunjung di tempat-tempat keramaian. Anak-anak muda saya lihat masih suka nongkrong di kafe-kafe seperti itu. Nanti Pak Dandim dengan Pak Kapolres mungkin akan mengingatkan, lebih baik tinggal saja di rumah. Seperti itu. Bunda, apakah yang PDP ini ada kaitannya dengan pasien yang positif untuk Bontang? Iya, ada kaitannya. Pasien dengan pengawasan, ada kaitannya dengan yang positif. Dari klaster mana Bunda? Dari Bontang. Dari Bontang. Klaster Bogor apa Jakarta? Dari Bontang, klasternya Bogor, Jakarta. Bogor dan Jakarta. dua-dua, Bogor dan Jakarta. Usia dan jenis kelamin pasien positif? Nah, ini memang kita tidak menyebutkan. Ya. Izin Bunda, ada infonya ASN masih dinas, gimana Bunda tanggapannya? Ya, sebetulnya kalau tugas negara dan itu memang penting, tetapi untuk yang akan datang ini sudah tidak ada lagi. Tetapi kalau memang itu wajib untuk negara, misalkan dia harus menjemput APD, saya kira kita patut hargai. Tapi tentunya harus karantina mandiri selama 14 hari. Karena kita mencari APD juga sangat sulit. Kita kalau tidak bergerilya nggak dapat. Betul-betul kita sampai saat ini aja rapid tidak ada. Kita sudah pesan sebanyak 1.000 ya. 1.000 rapid test. Nanti yang ada kontak-kontak kita akan lakukan massal, tapi kita belum ada, janjinya bulan April awal. Janjinya bulan April awal, seperti itu. Alat proteksi diri juga kita sudah memesan, tetapi belum ada. Ya, karena kita positif, maka dokter-dokter yang bertugas saat ini di rumah sakit Taman Husada, maka semuanya dikarantina. Dia tidak boleh lagi bergabung dengan keluarganya. Itulah mengapa kita sangat apresiasi sekali terhadap pengorbanan tenaga medis. Bahkan saya kadang-kadang sedih melihat pengorbanannya sangat luar biasa. Nah, begitu positif maka di lantai 4 di Rumah Sakit Umum Taman Husada mereka diisolasi semuanya yang ada kaitannya dengan tugas pada waktu begitu ada yang positif. Bunda, untuk perbedaan antara ODP yang di rumah sakit dan ODP yang masih di rumah, kan kita ada dua kategori, itu gimana itu? Jadi kalau ODP itu orang dengan pengawasan, misalkan orang dari luar tidak ada apa-apa, tapi dia dari Jakarta. Jakarta itu endemi misalkan, atau dia dari Italia endemi, tetapi dia tidak ada yang positif, itu ODP yang dengan buat. Tetapi ada ODP yang sudah ada riwayat positif, kita tahu betul itu positif, sehingga kita opnamakan seperti itu. Ya, jadi kita orang dengan pengawasan belum diambil swabnya, kondisinya sehat, tetapi ada riwayat temannya pada waktu pertemuan meninggal dan lain sebagainya, maka kita ODP yang kita kontak erat. ODP yang naik statusnya menjadi PDP itu sudah diperiksa swab berapa kali, terus sejak kapan dikirimnya? Sama-sama dikirim. Ya, Berkirim bersamaan. sama-sama dikirim. Hanya hasilnya hanya satu yang keluar. Saya harapkan 2 tadi, tetapi tahun tanggal 20 kita kirim karena pada waktu itu kita lakukan pemetaan itu tanggal 20 Maret, tanggal 23 Maret hari ini baru ada kabar, itu baru 1. Yang 3 yang kita periksa belum ada kabarnya. Seperti itu. Itu ada 2 kita opname dan positif, 1 PDP kita tunggu hasilnya. Yang 2 kita tidak opname, tapi kita VTM karena kondisinya sehat. Tapi tetap kita monitoring. satu yang PDP itu yang Bogor tadi ya, Bunda ya?
Yang dua-dua, baik yang di Bogor, baik yang di Jakarta, dua-dua positif. Cukup ya? Terakhir Ya. terkait dengan kedepannya upaya untuk koordinasi dengan Polri sama TNI supaya melakukan tindakan semi represif ke depan buat orang-orang yang masih nongkrong di luar Iya. itu bagaimana? Silakan Pak Kapolres mungkin. Ya baik, jadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Wali Kota, tentunya kami TNI dan Polri harus bisa memastikan bahwa situasi ini tetap kondusif, artinya masyarakat juga tidak terlalu panik. Dan kemudian tanggal beberapa hari yang lalu itu Kapolri sudah mengeluarkan maklumat. Salah satu dari maklumat tersebut adalah tidak memberikan izin untuk kegiatan masyarakat yang mengundang banyak orang, dan kemudian menghimbau untuk tidak ada kegiatan-kegiatan kerumunan massa yang tidak terlalu perlu. Nah, oleh sebab itu nanti kami akan bersama-sama dengan pihak Kodim yang akan melaksanakan patroli kira-kira seperti itu, dan kami akan memberikan himbauan-himbauan di tempat-tempat yang mana berkumpul orang atau dalam jumlah tertentu yang kami anggap tidak terlalu perlu, sehingga mungkin tindakannya bukan semi represif ya, tapi kami akan memberikan himbauan bahkan nanti menggiring untuk mereka segera mengeluarkan diri. Kalau tidak mau bubar bagaimana? Kalau misalnya masyarakat dihimbau tapi tidak mau bubar, apakah ada upaya-upaya paksa yang dilakukan? Ya, itu nanti kita lihat situasi di lapangan. Artinya ada cara dan tekniknya kita untuk bisa memberikan himbauan secara persuasif kepada mereka. Terkait dengan badan seperti apa, Pak Polres? Apakah juga akan dengan statusnya KLB ini apakah juga akan diadakan? Ya, kemarin saya dengan Kemenak masih berkoordinasi bahwa yang pertama memang dianjurkan untuk tinggal saja di rumah, tetapi kalau toh ke masjid maka harus dilakukan social distancing. Jaraknya juga harus 1 meter seperti itu, kemudian masuk juga harus apalagi steril, tangannya dicuci seperti itu, mungkin seperti itu. Tetapi banyak sekarang kayak gereja, kemarin saya sudah tutup, memang tidak melakukan ibadah di hari Minggu, alhamdulillah sadar sendiri walaupun kita tidak menghimbau untuk menutup, tetapi dengan adanya himbauan dari Majelis Ulama Indonesia dan lain sebagainya untuk sholat Jumat dilakukan dengan sholat zuhur saja. Kemarin kami berkoordinasi dengan Kemenak, dan Kemenak pada waktu itu masih untuk apalagi melakukan semuanya dengan cara berjarak seperti itu. Mungkin dari Pak Dandi. Baik, terima kasih. Saya selaku Komandan Kodim 0908 Bontang, ada beberapa yang harus kita sampaikan. Bahwasanya ini adalah wabah, dan tadi sudah disampaikan dalam konferensi tadi, dinyatakan satu yang dari Bontang dan satu yang dari Kutim tapi dirawat di Bontang. Ini sudah positif, sehingga mau tidak mau kita harus bahu-membahu bekerja keras selaku stakeholder dalam gugus ini, dan tentunya harus dibantu oleh masyarakat. Yang pertama, sampaikan kita kepada masyarakat jangan panik. Yang ada kita waspada. Nah, kegiatan-kegiatan berkumpul di keramaian ini bisa kita stop dulu. Social distancing. Adanya wabah bisa merebak kalau kita tidak disiplin. Tetapi kalau kita disiplin, tentunya ini mengurangi penyebaran. Nah, kita bisa sampaikan kepada masyarakat. Kemudian jangan panik dalam artian kemudian terus menjadikan situasi Kota Bontang baik dari sisi perdagangan, ekonomi dan sebagainya itu menjadi kacau. Nah, ini tentunya bisa kita lakukan tetap seperti normal biasa, hanya saja disiplin dalam bercuci tangan, kebersihan, kemudian jaga jarak. Nah, ini penting untuk dilakukan. Kemudian kami bersama Polri membantu pemerintah daerah dalam penyiapan kondisi luar biasa seperti ini, ya, dengan menyiapkan beberapa sarana dan prasarana. Tentunya bantu masyarakat, hanya membantu saja untuk menaati apa yang disampaikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah social distancing. Ini menjadi penekanan baik dari tingkat pusat maupun sampai dengan tingkat bawah. Apalagi saat ini kita sudah dalam kondisi KLB. Ini bisa kita serukan kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Semua kegiatan berada di rumah, dan mudah-mudahan kedepannya tidak mewabah di Bontang.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapolres, Pak Dandim. Mungkin masih ada yang ingin tanyakan atau sudah cukup? Ya, satu positif dari Kota Bontang, satu positif dirawat di Bontang, penduduk Kutai Timur. Dengan demikian Bontang kita nyatakan dalam keadaan luar biasa. Pesan-pesan surat edaran Wali Kota Bontang untuk dipatuhi oleh kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.